Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yulena Rahman dari kelas A3 Prodi Bimbingan dan Konseling. Pada hari ini saya akan melaksanakan KKN siklus kedua untuk berkunjung ke sekolah. Di sini tuh media pembelajaran selama daring itu yang Bapak pakai itu apa? Yang pertama, yang paling utama itu aku pakai Google Classroom. Google Classroom. Nah, Google Classroom di samping itu anak-anak diberi juga link YouTube tentang materi pembelajaran terkait gitu. Selain di Google Classroom ada tugas tulisnya, juga diberi untuk media tambahan berupa video itu Bapak kasih kirim link YouTube pembelajaran terkait gitu. Nah, link YouTube-nya itu Bapak buat sendiri? Enggak, link YouTube dari yang sudah ada di YouTube aja. Oh iya, jadi itu sebagai contoh aja sebagai gitu contoh ya? aja pembandingnya. Nah, untuk metode apa nih yang digunakan dalam pembelajaran daring? Metodenya itu gimana, Pak? Biasanya untuk metode eksplorasi. Jadi siswa dikasih materi dasar, kemudian siswa untuk mengeksplor dari materi itu, membandingkan apa supaya dia bisa minimal menciptakan atau meniru karya yang atau materi pembelajaran yang sama seperti itu. Contohnya misalkan materi sisindiran, bahasa Sunda namanya, materi sisindiran. Jadi siswa dikasih contoh dulu, sisindiran teh seperti ini, struktur dan isinya seperti ini, bagian ada 4 baris dan sekian-sekiannya rinciannya. Nah, nanti siswa dituntut membuat sisindiran karyanya sendiri yang struktur dan isinya sama dengan seperti yang dicontoh gitu. Nah, untuk menurut Bapak nih ya, bagaimana keefektifan siswa selama pembelajaran daring? Apakah efektif atau enggak? Sebenarnya kurang efektif ya. Kalau disebut tidak masih ada lah siswa yang sedikit, tapi kurang efektif. Itu kurang efektif. Kenapa? Karena kurang adanya penekanan dari guru sebagai mediator kepada siswa sebagai yang peserta didiknya gitu. Jadi cuma dikasih materi aja, sementara tidak ada penjelasan yang kuat atau penekanan dari guru mata pelajaran tersebut gitu. Jadi lebih efektif dalam sekolah langsung tetap muka, tetap paling efektif tetap muka. Jadi kalau di persentase yang mengikuti aja ya, yang mengikuti aja, baru mengikuti ini belum tentu paham siswa itu. Yang mengikuti itu paling jago 25% dari jumlah siswa total. 25% atau 50% paling bagus itu. 50% yang mengikuti gitu. Dan belum tentu paham semua yang mengikuti itu kan. Iya betul. Kalau untuk aplikasi misalkan kayak Google Classroom kayak gitu Bapak pakai? Iya kan, pakai Google Classroom Bapak. Berarti tugas dikirimnya di Google Classroom. Hanya Zoom pakai? Zoom pakai, tapi tidak tiap minggu, paling 1 bulan sekali karena kasihan juga kuotanya. Iya betul. Kalau Zoom kuotanya lumayan. Nah, kajian kalau Zoom Bapak itu biasanya suka langsung kalau kayak di kampus itu kuliah umum, jadi semua siswa mengikuti. Iya, gitu. jadi langsung disatuin gitu. Gitu. Nah, kalau untuk motivasi apa yang Bapak berikan ketika Bapak tuh melihat kayaknya anak-anak mulai bosan gitu Ya, Pak? betul. Yang kan anak-anak guru juga bosan sih. Nah, jadi ini motivasinya pertama untuk masyarakat ya, untuk orang tua siswa pertama. Jadi mohon kesabarannya dan jangan dulu mengambil kesimpulan dengan memvonis bahwa ini siapa yang salah gitu kan. Tapi karena ini bukan kita untuk mencari siapa yang salah, tapi solusinya. Iya, betul. Yang kedua, untuk para guru juga ya tetap terus berusaha sebaik mungkin memberikan pelajaran seefektif mungkin, semenarik mungkin kepada siswa meskipun media yang digunakan itu online gitu. Dan mudah-mudahan siswa juga jangan bosan-bosan gitu. Siswa juga jangan bosan-bosan mengikuti pembelajaran seperti ini. Karena biasanya kita itu, anak-anak di kita itu ketika libur pengen masuk sekolah, ketika masuk sekolah pengen libur gitu. Ketika guru masuk pelajaran di kelas pengen cepat keluar gurunya, tapi ketika guru nggak masuk diprotes juga. Jadi sebenarnya ini kembali kepada diri masing-masing. Jadi motivasinya ya kita bersabar semua, berdoa mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu dan kembali normal seperti sedia kala. Iya.
Nah, untuk kan pastinya juga pasti ada kesulitan gitu ya Pak ya di Iya, dalamnya. Nah, sejauh ini, selama ini kesulitan apa nih yang Bapak rasakan? Kesulitannya mungkin sebagian siswa yang tidak memiliki alat komunikasi, ya medianya itu tidak memiliki handphone. Kemudian juga mau tidak mau berarti kita harus mendatangi langsung, harus minimal memanggil siswa tersebut atau home visit, mendatangi langsung ke rumahnya. Oh, ada home visit juga Pak? Iya ada, sama wali kelas biasanya. Oh, sama wali kelas? Ya, ketika karena di sini belum ada guru BK ya. Iya. Nah, jadi sama wali kelas sementara untuk kasus seperti itu. Jadi di ininya dipegangin sama wali kelas. Jadi kalau ada siswa yang tidak mengikuti pelajaran udah 2-3 kali berturut-turut, ada apa nih? Nggak ada kabar, maka langsung wali kelas mendatangi. Home visit gitu. Selain itu ada lagi Pak? Keluhan dari orang tua mungkin ke guru? Ya itu rata-rata biasanya itu sih intinya masalah pertama, karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan yang sama ya, betul, tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, mungkin disitulah keluhannya. Jadi kalau Bapak selain di Google Classroom biasanya juga dikasih foto teksnya kalau tugas itu. Jadi ada keringanan bagi yang nggak punya media atau nggak punya aplikasi itu, bisa lewat WhatsApp atau lewat temennya gitu. Oh, boleh kalau temennya? Boleh kirim fotonya ke temennya, tapi tugasnya dia langsung datang juga ke Bapak itu. Oke, mungkin cukup sekian kalau caranya. Iya. Terima kasih banyak Sama-sama. sudah berkenan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Aplikasi apa yang Bapak pakai selama daring? Aplikasi ya? Ya. Kalau aplikasi mah ya umum lah ya, kita pakai fasilitas dari Google. Misalkan untuk kelasnya kita pakai Google Classroom, kemudian untuk ulangan, kuis dan sebagainya kita pakai Google Classroom. Cuma di SMP 1 itu yang agak membedakan sedikit itu guru-guru yang sudah mendapat akun belajar.id itu semuanya sudah memanfaatkan fasilitas yang ada di akun belajar.id itu. Kan beda dengan yang reguler gitu ya, yang belajar.id. Makanya sering disebut dengan Google Workspace itu. Nah, aplikasinya Pak itu aja, nggak. Zoom itu enggak Pak? Aplikasi Zoom. Gimana? Aplikasi Zoom pakai nggak? Zoom. Zoom itu bagi yang itu aja, bagi yang memerlukan. Jadi kita itu pakai Zoom, tapi tidak diwajibkan gitu. Jadi untuk yang membutuhkan apa istilahnya itu langsung bertatap muka dengan anak, dan itu misalkan tidak bisa melalui Google Classroom, itu biasanya pakai Zoom. Metode apa yang biasanya guru berikan gitu pas selama pembelajaran? Metodenya mungkin kalau di pelajaran-pelajaran tertentu yang ada eksperimen itu ya, itu mau tidak mau kita diganti dengan metode demonstrasi. Entah itu demonstrasinya oleh gurunya sendiri atau mungkin ngambil video dari video pembelajaran. Jadi misalkan kalau di IPA kan ada cara membuat magnet gitu ya, itu ada yang menggunakan video pembelajaran dari yang lain, ada juga yang merekam sendiri. Jadi itu mah kami tidak menekankan harus bikin sendiri gitu, Mas. Jadi sekemampuannya kondisi dan kemampuan gurunya.
yang ibu pakai gitu? Medianya ada Google Classroom, ada Zoom sama Google Meet. Nah, kalau Zoom itu setiap hari apa? Kalau Zoom tidak setiap hari karena kan 1 minggu sekali kasih tugas, 1 minggu sekali kasih penjelasan, itu melalui Google Meet atau Zoom. Nah, untuk metode pembelajaran apa nih selama daring yang ibu berikan? Kayak misalkan ada yang guru yang buat video terus dikirim melalui Google Classroom gitu ya, ibu ngejelasinnya lewat video YouTube gitu, linknya dikirim. Apa ibu begitu nggak? Iya, kayak gitu. Kayak gitu, sama? Sama. Oh, jadi nanti ibu jelasin, ibu buat video, dijelasin, masukin ke YouTube, terus linknya dikirimin ke anak-anak. Iya, biasanya gini sih, anak-anak suruh nyimak dulu video. Oh iya. Nah, setelah menyimak video baru saya jelasin ke anak-anak gitu. Oh, iya. Nah, untuk keaktifan nih yang ibu lihat selama pembelajaran daring, gimana nih keaktifan anak-anak? Keaktifan anak-anak, aktifnya cuman beberapa anak ya, beberapa siswa yang aktif bertanya gitu. Jadi kurang aktif ya dibandingkan tatap muka gitu ya. Tapi lebih baik tatap muka sih dibanding Iya. PJJ. Berarti menurut ibu pembelajaran daring ini efektif apa enggak? Sebetulnya kurang efektif sih karena anak-anak kan ada yang nggak punya kuota, ada yang nggak punya HP gitu. Nah, untuk yang nggak punya HP sendiri itu gimana Bu? Ada home visit kah? Untuk yang tidak punya HP biasanya kadang datang ke sini ke rumah atau ke sekolah gitu, menghubungi. Kalau saya ada di sekolah itu juga. Kalau untuk pengiriman tugas misalkan yang nggak punya handphone boleh melalui temannya gitu. Boleh. Nah, menurut ibu ketika anak-anak mulai terlihat bosan ya Bu ya dengan pembelajaran daring, motivasi apa nih yang ibu berikan biasanya sama anak-anak? Ya biasanya motivasinya gemar membaca lah, minimal membaca buku apapun itu saya biasanya boleh anak. Tidak hanya buku bahasa Indonesia aja, tapi majalah misalnya gitu, majalah tetapi berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia. Iya, biar nggak terlalu bosan gitu ya Bu. Nah, selama pembelajaran daring ini pasti banyak kesulitan atau kendala yang ibu hadapi. Nah, biasanya apa aja Bu? Ya kesulitannya itu anak-anak yang tidak mempunyai HP, itu aja. Kadang sulit ya kalau nggak punya HP. Nah, kan kemarin tuh sebelumnya saya itu mewawancarai orang tua. Katanya banyak orang tua itu yang mengeluh tentang membimbing anaknya gitu di rumah. Nah, bagaimana tanggapan ibu? Ya tanggapan saya sih, saya juga sebagai orang tua ya punya anak sekolah, ya minimal dibantulah sama orang tuanya, jangan masa bodohan gitu orang tuanya, walaupun ya kesulitan tapi harus memberikan motivasi orang tuanya gitu. Ada yang kerja juga kan ya orang tuanya. Jadi kemarin juga kan sempat wawancara orang tua, katanya bingung ngebimbingnya, katanya harus gimana. Malah kebanyakan kemarin tuh anak-anak main, jadi PR-nya itu dikerjakan oleh orang tua gitu Bu. Nah, kalau untuk di SMA N 1 Rengas Dengklok, apakah ada kayak pertemuan seminggu sekali untuk datang ke sekolah gitu Bu anak-anak? Kalau pertemuan seminggu sekali itu anak-anak yang terpilih olimpiade tertentu, misalnya asesmen nasional ya, itu biasanya anak-anak belajar seminggu sekali, kadang ada yang seminggu 2 kali gitu. Hanya anak-anak yang terpilih saja? Iya, hanya anak-anak yang berarti terpilih. yang lainnya benar-benar full lewat aplikasi gitu ya Bu? Aplikasi. Cukup sekian sih Bu pertanyaannya, makasih Bu. Sama-sama.